Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IKIP Siliwangi, Ibu Profesor Dr. Haja Euis Rohaiti MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa Ibu Dr. Hajah Teti Sobari MPD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Diana Sanfauzia MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiala Dewi dengan NIM 1900046 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu Diana Sanfauzia MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Suhud Aryana selaku dosen pembimbing 2 yang telah berkenan memberikan saran dan arahan juga bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi yang telah disusun, yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan Menggunakan Discovery Learning Berbantuan Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Ulasan pada Siswa SMP kelas 8. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yaitu tentu ada latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian, dan simpulan. Latar belakang masalah berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, yaitu melakukan observasi dengan guru bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Batu Jajar. Yang pertama ada kemampuan menulis teks ulasan peserta didik masih rendah karena peserta didik beranggapan bahwa menulis merupakan keterampilan yang sulit dilakukan dan peserta didik sulit mengembangkan gagasan saat menulis teks ulasan. Bahan ajar digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan buku teks seperti buku guru, sedangkan guru memerlukan bahan ajar yang inovatif. Pengembangan bahan ajar e-modul, materi teks ulasan menggunakan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Yang pertama, ada proses pengembangan bahan ajar materi teks ulasan dengan menggunakan aplikasi Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis teks ulasan. Yang kedua, ada kelayakan bahan ajar materi teks ulasan dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap bahan ajar menulis teks ulasan dengan menggunakan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva. Yang keempat, kemampuan menulis materi teks ulasan peserta didik yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar materi teks ulasan dengan model Discovery Learning berbantuan aplikasi Canva. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, 2019 halaman 297. Research and Development atau R&D, metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dalam sebuah produk. Menurut Borg-Engel, terdapat 10 tahapan dalam metode R&D. Yang pertama ada potensi dan masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, desain produk. 4, validasi produk. 5, uji coba pemakaian. 6, revisi produk. 7, uji coba produk. 8, revisi produk. 9, revisi produk. Dan 10, produksi massal. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian, peneliti ini menyederhanakan prosedur pengembangan menjadi 7 tahapan. Pengembangan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Yang pertama ada tahapan potensi dan masalah.
Pada tahap ini, peneliti menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Yang kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada tahap penelitian, peneliti ini melakukan dalam tahap pengumpulan data untuk menentukan kebutuhan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam hal-hal dalam pembelajaran, seperti kondisi sekolah, analisis kurikulum, dan sebagainya. Yang ketiga, ada desain produk. Berdasarkan kajian literatur, pada tahapan sebelumnya, pada tahapan ini meliputi penelitian tujuan dan manfaat dari produk, menentukan kompetensi dasar dan indikator, kemudian instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian. Yang keempat, ada validasi produk. Pada tahap ini merupakan pengumpulan data berupa penilaian oleh validator untuk menggunakan dan mengetahui layak atau tidaknya produk yang dikembangkan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini sifatnya terbatas dengan melibatkan jumlah siswa yang sedikit. Selanjutnya ada revisi produk. Setelah uji coba terbatas, maka ada hasil pengujian produk. Jika terdapat kekurangan atau kelemahan, maka harus ada perbaikan atau revisi. Yang terakhir ada uji coba luas. Uji coba luas ini skalanya lebih besar, melibatkan jumlah siswa yang banyak atau luas. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Haur Ngambang RT 02 RW 01, Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada subjek penelitian. Dilaksanakan uji coba terbatas itu di kelas 8C dengan 14 perempuan dan 16 laki-laki. Selanjutnya, subjek penelitian dilaksanakan di kelas uji coba luas, yaitu di kelas 8D dan 8H, 32 perempuan dan 28 laki-laki. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket, yang ketiga validasi, yang keempat tes. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedua ada lembar observasi guru dan siswa. Yang ketiga ada lembar validasi. Yang keempat ada lembar angket. Yang kelima ada lembar tes pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Merupakan cara pengolahan data dalam penilaian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu ada kualitatif, digunakan untuk mengolah data observasi pendidik dan peserta didik dan hasil respon peserta didik, serta hasil pengolahan data kuantitatif untuk mengolah data lembar validasi dan lembar tes. Selanjutnya ada hasil penelitian. Pada proses pengembangan bahan ajar pada teks ulasan, produk yang dikembangkan berupa e-modul sudah diterapkan dalam penelitian dan sesuai yang sudah diharapkan dapat dibuktikan dengan lembar observasi guru pada tahap uji coba terbatas, yaitu dengan persen 96%, dan lembar observasi siswa memperoleh 100%. Pada uji coba luas, pada observasi guru 100% dan lembar observasi siswa yaitu 100%. Selanjutnya ada hasil kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar di sini memperoleh rata-rata 89%. Ini akumulasi dari setiap validator 1 yaitu 90% dan validator 2 yaitu 89%. Validator 1 dilakukan dosen pembimbing 1 dan validator 2 dilakukan oleh dosen pembimbing 2. Selanjutnya ada respon peserta didik terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks ulasan.
Pada uji coba terbatas memperoleh persentase 80%, sedangkan uji coba luas 90%. Selanjutnya, hasil menulis siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks ulasan. Pada uji coba terbatas, hasil menulis siswa memperoleh nilai rata-rata 79%. Pada uji coba luas 84%. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, proses pengembangan bahan ajar aktivitas guru di kelas uji coba terbatas memperoleh persentase 96% dan 100% di kelas uji coba luas dengan kategori sangat baik. Aktivitas peserta didik di kelas uji coba luas memperoleh persentase 100% dan 100% di kelas uji coba luas dengan kategori sangat baik. Selanjutnya ada kelayakan bahan ajar. Hasil validasi kedua ahli memperoleh persentase rata-rata 89% dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya respon peserta didik. Respon peserta didik terhadap pembelajaran materi teks ulasan memperoleh persentase 80% dan 90% di kelas uji coba luas dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya kemampuan menulis peserta didik. Hasil nilai rata-rata tes keterampilan peserta didik di kelas 8C dalam uji coba terbatas memperoleh 79 dan nilai rata-rata tes keterampilan peserta didik di kelas 8D dan 8H dalam uji coba luas memperoleh 84. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.